Hati, hati kami haus dan rindu akan mendengar kebenaran Tuhan. Engkau Bapa yang setia dan adil dalam hidup kami. Kau mampu melakukan segala perkara yang hebat dalam hidup kami di luar kemampuan kami. Tuhan. Bapa yang baik kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami dengan seorang murid untuk terus Engkau pakai kami untuk anak kemuliaan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau bersekutu di dalam firman-Mu. Dalam firman-Mu menentukan kami malam hari ini, seberapapun kami yang hadir. Ada kuasa-Mu menjamah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekalipun kita hanya beberapa orang di dalam ini, tetapi kita mempunyai keyakinan bahwa 1, 2, 3, 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, ada mujizat terjadi, ada pemulihan terjadi, ada sukacita terjadi. Saudara yang diberkati, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya berbicara atau malam ini saya akan berbicara tentang kasih. Dan saya percaya kasih ini sebenarnya bukan untuk selalu dikotbahkan, tetapi pada dasarnya kasih ini harus dilakukan. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena kasih itu bukan hanya kita pintar untuk mengatakannya, tetapi harus pintar kita juga melakukannya. Itulah kasih yang hidup dalam hidup kita. Sebab ketika Yesus berkata kepada para muridnya, ketika kamu ditampar pipi kiri dan berikanlah pipi kanan. Ketika pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kiri. Tetapi Yesus membuktikannya ketika dia disalib, dia tidak ada satupun pemberontakan atau perlawanan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Saya pun belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu. Mari kasih ini seumur hidup harus kita lakukan. Seumur hidup harus kita belajar terus-menerus. Maka dari itu mari coba kita melihat Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 begini firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat konteks ini atau hal ini, kita melihat di dalam perikop ini adalah manusia baru. Kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam kasih untuk mengikat kita kalau kita tidak mematikan manusia lama kita. Maka ayat yang ke-15, ayat yang 5 berkata begini, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Garis bawahi Bapak Ibu, untuk kita mengalami kasih Kristus dalam hidup kita memang benar ayat Alkitab berkata, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita juga harus mempunyai tanggung jawab. Kita harus mempunyai tanggung jawab supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Supaya kita tidak hidup sama dengan dunia ini. Makanya jelas Paulus menegur kita dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu sangat jelas. Berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Nah, saya mengingat hari ini kita berbicara tentang kasih. Maka tadi pagi saya mengatakan bahwa hanya orang yang ada di dalam Kristus yang mampu mengimplementasikan kasih. Tidak mungkin dia bisa mengimplementasikan kasih atau melakukan kasih kalau dia tidak kenal sumber kasih itu sendiri. Maka sangat jelas supaya kita bisa hidup di dalam kasih Kristus, karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Kita harus mematikan dalam diri kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang serakah. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hidup di dalam nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembah berhala. Jangan sampai kita serakah gitu loh dalam hidup. Mari kita terus-menerus hidup di dalam kasih. Nah, kasih Tuhan akan memulihkan kita. Ketika kasih Tuhan memulihkan kita, maka tidak ada satupun alasan kita untuk tidak membenci orang lain. Kebencian hanya menimbulkan pertengkaran Bapak. Benar ya Bapak Ibu ya? Biasanya kebencian itu akan menimbulkan pertengkaran. Mari coba kita lihat satu ayat firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 12. Saya membacakannya Bapak Ibu. Amsal 10 ayat 12.
Begini firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ini hebat Bapak Ibu. Kebencian itu hanya menimbulkan pertengkaran, hanya menimbulkan pertingkaian, hanya menimbulkan fitnah, hanya menimbulkan sakit hati, hanya menimbulkan perkataan-perkataan kotor dari mulut kita, dari hidup kita, kelakuan-kelakuan kotor. Tetapi kasih itu ketika kita hidup di dalam kasih yang menyempurnakan kita, kasih Kristus, maka kita akan semakin bertumbuh. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Coba saya mau bertanya sama Bapak Ibu, siapa sih yang ada di dalam ruang Zoom ini tidak ada kesalahan? Adakah di antara kita yang tidak punya kesalahan? Saya yakin kita masih mempunyai kesalahan. Kita masih mempunyai kelemahan. Maka dari itu hati kita hari demi hari harus minta tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kasih itu. Kasih Yesus itu kekal adanya, benar kekal adanya, tidak bisa yang membatalkan itu. Yang membatalkannya adalah manusia yang masih mau hidup di dalam dosa, yang masih mau hidup di dalam keserakahan. Maka matikan itu di dalam diri kita. Karena kasih itu yang pertama mengikat kita. Antara saya dengan Tuhan terikat. Ada sebuah keterikatan di sana. Ketika kita memutuskan tali kasih dengan Tuhan, disitulah kita mengalami penyesatan. Disitulah kita mengalami kehancuran. Baik secara batinia maupun secara duniawi ini. Kita akan mengalami kehancuran. Kita akan mengalami malapetaka. Makanya Paulus berkata begini, kalau kita melihat saudara-saudaranya Paulus, apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan? Ketelanjangankah, malapetakkah, sakit penyakitkah? Semuanya Tuhan bilang, semuanya Paulus bilang, tidak ada yang bisa memisahkanku dari kasih Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu menutupi banyak pelanggaran kita, maka marilah kita sebagai anak-anak Tuhan terikat dengan kasih itu. Terikat di dalam kasih Allah itu yang sudah memerdekakan kita. Alkitab sangat jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kedatangan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan orang yang benar yang membutuhkan, bukan orang yang sakit yang membutuhkan tabib, kata Tuhan. Bukan orang yang tidak sakit yang membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Kita ini sakit sebenarnya karena dosa kita. Anggaplah dosa itu penyakit yang paling fatal dalam hidup kita. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Hanya Yesus yang mampu menyembuhkan sakit kita itu, dosa itu. Sebenarnya kita itu digiring ke dalam maut, digiring ke dalam neraka oleh iblis. Tetapi kasih Allah dinyatakan untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Jadi terikatlah dengan kasih itu. Terikatlah di dalam kasih Allah itu. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata, ada 3 hal kata Alkitab. Tetapi yang paling besar adalah kasih. Berarti sangat-sangat ketika kita terikat dalam kasih, maka kita bisa mewujudkan kasih Kristus kepada dunia ini. Ayat 13 saya membacakannya. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata demikian. Demikian 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 3 hal ini memang tidak bisa dipisahkan, tetapi tanda orang beriman, dia mampu mengasihi, dan dia tidak membenci orang lain. Karena kebencian kita hanya menimbulkan pertengkaran, sudah saya sampaikan tadi. Dan pengharapan kita, kenapa kita mempunyai pengharapan? Karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Allah sudah memerdekakan kita terlebih dahulu. Allah sudah menunjukkan kasih yang sempurna terlebih dahulu. Jadi harus terikat kita di dalam kasih itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Suami istri harus terikat di dalam kasih pernikahan. Harus terikat di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Harus terikat di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kasih itu mengikat kita. Dan kasih itu harus ada kesabaran. Harus sabar. Saya membacakan ya Bapak Ibu dalam Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu,
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kenapa kasih itu yang lebih besar? Karena ketika kita memiliki kasih, kita tidak menjadi orang yang sombong. Kita tidak menjadi orang yang angkuh. Kita tidak memegahkan diri. Kita tidak ngomong sembarangan lagi. Karena manusia lama kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita mengalami kehidupan yang kekal. Kita mengalami kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Kita mengalami sesuatu yang baru di dalam Kristus. Maka banggalah menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Banggalah menjadi anak kesayangannya Tuhan. Sebagai anak kesayangannya Tuhan, Dia tebus kita dengan begitu rupa. Kalau hari demi hari kita harus terus mengandalkan Tuhan. Hari demi hari kita harus terus meminta tuntunannya Tuhan. Supaya kita tidak sesat dalam perjalanan hidup kita. Yesus adalah sahabat yang baik bagi kita. Yang mampu memulihkan hidup kita yang hancur ini. Yang mampu memulihkan kita dari segala. Yang berikutnya, kasih itu ketika kita melihat mempersatukan. Kasih itu mempersatukan. Tadi pagi saya sudah sampaikan Bapak Ibu. Kerinduan Tuhan dalam hidup kita itu harus bersatu. Kalau kita memiliki kasih Kristus, maka kita bisa bersatu. Maka kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Ketika kita memiliki hati hamba, maka kita bisa bersatu. Kita bisa mampu menggerakkan iman gitu loh Bapak Ibu. Nah, ketika kita bersatu di dalam Kristus, mempersatukan kita di dalam Kristus, kita harus ada dalam karakter Kristus. Dahulu juga, kamu juga melakukan hal-hal ini. Ayat 7 di Kolose tadi. Ayat-ayat hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Karena kita masih memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak membangun iman. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, hendaklah kita dalam hidup kita itu memikirkan perasaannya Tuhan. Bukan hanya perasaan kita. Kita memikirkan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Makanya Filipi 4 ayat 8 berkata, pikirkanlah semua ini. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang suci, semua yang mulia. Kita memikirkan itu. Orang yang mau dipersatukan berarti harus menghindarkan kata-kata kotor dari mulutnya. Ayat yang ke-9, saya membacakan Kolose tadi. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita itu yang dulunya penjahat, yang dulunya bejat, yang dulunya tidak takut Tuhan, yang dulunya ya keluarlah kebun-kebun yang ada di Ragunan Jakarta itu loh. Anak-anak Ragunan Jakarta itu yang pernah ke Ragunan pasti tahu, keluar dari mulut kita mongke, keluar dari mulut kita babi, ya kan, anjing dan segala macam. Tapi kita sebagai orang percaya, Alkitab sudah jelas mengatakan, maafkan saya cuma hanya mengingatkan kita semua. Ayat yang ke-8. Janganlah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mari Bapak Ibu, teruslah kita hidup di dalam kasih Allah. Teruslah kita hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Teruslah kita berpegang di dalam janji-janji Allah. Supaya kita bersatu. Kenapa kita suami istri bertengkar? Karena mulut kita ini juga nggak bisa dijaga. Makanya dihukum di buah-buah roh itu yang terakhir itu apa? Penguasaan diri. Kenapa dibuat paling terakhir penguasaan diri? Karena yang menguasai diri kita itu adalah kita sendiri. Itu paling penting. Poin yang paling penting itu ketika kita hidup di dalam kasih. Kita menguasai diri. Kita menahan diri. Yang harusnya kita ngomong kotor, tapi kita menahan diri. Oh iya ya, mulutku ini kan dipakai juga untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Kira-kira itu Bapak Ibu. Kasih itu harus mempersatukan. Harus. Dan jangan sampai keluar kata-kata kotor di dalam mulut kita. Kalau memang itu, ya marilah kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta ampun, kita mohon kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata begini, dengan mulut, dengan kita mengaku, dan dengan hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan, bukan? Berarti mulut yang sama
kita mengakui Yesus, dengan mulut yang sama juga kita mencela Yesus. Amin. Mari kita menggunakan mulut kita ini dengan baik. Saya juga melatih diri saya untuk saya bisa menguasai keseluruhan hidup saya, mulut kita, lidah kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Teman-teman Bapak Ibu ya. Mungkin orang menyakiti kita, banyak orang menjeleki kita, banyak orang yang menipu kita, banyak orang yang janji-janji palsu. Hati-hati dengan janji-janji palsu, jangan kecewa. Tuhan membalut luka-luka kita ketika kita ada di dalam kasih. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terakhir. Kasih itu menyempurnakan kita. Nah, kasih itulah yang menyempurnakan kita ketika kasih itu menyentuh Bapak Ibu Saudara dan saya. Pasti hidup Bapak Ibu Saudara dan saya akan mengalami perubahan. Dan dia akan menyempurnakan kita kelak di dalam hidup yang kekal, di dalam anugerah Tuhan, di dalam ketika Tuhan menyempurnakan kita, maka ayat yang ke-16, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hendaklah ketika kita disempurnakan oleh kasih itu, dan kasih itu memerintah dalam hati kita, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Saya percaya kita merindukan damai sejahtera di bulan Natal ini. Di bulan Desember ini, bukan seberapa bagus kita pakai baju baru. Baju baru tidak menentukan kita hati baru, bukan? Tapi kita sambut Kristus, ada kedamaian, ada sukacita, ada pemulihan, ada kado yang paling istimewa itu ketika kita berdamai gitu ya. Hati yang istimewa ketika kita berdamai di dalam panggilan Tuhan. Kita berdamai satu dengan yang lain, kita memohon pengampunan daripada Tuhan, kita disempurnakan dengan api kuasa Roh Kudus. Biarkanlah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sebab Alkitab berkata begini, aku meninggalkan kepada kamu damai sejahtera. Aku meninggalkan kepada kamu shalom. Shalom Elohim. Tuhan meninggalkan shalom kepada kita. Tuhan meninggalkan damai kepada kita. Tuhan meninggalkan kemenangan kepada kita. Kalau keadaan kita mungkin buruk hari-hari ini. Ekonomi memburuk, sakit penyakit memburuk, dan yang lain-lain memburuk. Ingat, Tuhan berkata, aku meninggalkan kepada kamu damai sejahtera. Aku meninggalkan Roh Kudus sebagai penghibur bagi kamu. Aku meninggalkan seorang penolong bagi kamu. Tuhan meninggalkan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Teruslah hidup di dalam kasih itu. Teruslah hidupi firman-firman Tuhan yang dahsyat dan perkasa itu. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai membentangkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini menolong kami, memulihkan kami, memulihkan keluarga kami, memampukan kami, supaya kami terus hidup di dalam kasih itu. Dan kami mampu melakukan kasih itu dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.